Sejahtera Pak Maulana, Bapak RW 02 ya Pak ya. Di sini perwakilan dari RT 1 sampai 12 ya, yang rencananya kita mau akan dicanangkan sebagai kampung siaga TB. Mohon maaf mungkin saya agak telat karena tadi ikut kegiatan halun dulu di kecamatan. Ya, saya sangat senang sekali tadi mendengar ceritanya Pak Afan. Itu menjadi contoh bagi kita, jangan sampai ketika menderita penyakit TBC atau ada keluarganya menderita penyakit TBC, itu yang selama ini seolah ngomong malu, nggak mau kan? Itu bisa aja, bahkan kita semua juga bisa terpapar. Dan Pak Afan juga karena paham, ya nggak masalah kok menceritakannya ya Pak Afan ya, untuk menjadi kita lebih peduli dengan penyakit TBC. Jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, nggak usah takut. Kalaupun diperiksa ternyata positif, kita obati. Dan kalau penyakit TBC diobatinya sampai sembuh, Pak Afan udah sembuh, udah kemudian kata dulu terus nggak Pak? Oh nggak juga ya. Ya, dan menyerangnya bukan hanya paru, bisa nanti ke tulang, bisa juga biasanya TBC tulang, bisa juga TBC kulit, dan yang bisa munculnya itu. Dan pemeriksaannya kadang-kadang bukan hanya dengan riak aja, tapi memang kebanyakan itu kan menyerang paru. Pemeriksaannya dengan pemeriksaan riak, screening awalnya dengan pemeriksaan dahak. Nah, nanti memang programnya warga kita di screening semuanya. Screening itu bukan berarti Bapak di screening bukan berarti Bapak TBC, tapi membuat memastikan Bapak bukan TBC. Ya, kalaupun TBC bisa diobati di puskesmas sampai gratis minimal berapa bulan? Minimal 6 bulan. Kalau misalnya ada masalah bisa lebih, tapi kalau kurang berarti pengobatannya belum maksimal, bisa terjadi yang namanya resisten. Resisten itu kalau dia diperiksa lagi harus pulang, atau kadang-kadang nggak bisa dengan pengobatan yang ada di puskesmas. Jadi harus kita rujuk ke rumah sakit, ada yang dengan penyuntikan yang cukup lama waktunya. Tentu kita tidak mau, makanya perlu dilakukan screening dengan pemeriksaan dahak. Ya, jadi Ibu Bapak nanti diharapkan untuk jadi pionirnya atau agent of change-nya di RW 02 nanti, agar RW 02 itu menjadi kampung siaga TB. Tapi kalau menurut saya ini momen yang penting untuk kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Tapi saya harap kita melakukannya tidak hanya sekedar itu, ya. Saya maunya lebih agar keluarga kita sehat. Ya, kita momen menjadikan RW 02 ini sebagai kampung siaga TB adalah momen untuk kita mengajak warga kita untuk hidup sehat, membuat lingkungan kita sehat. Ya, saya harapkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ini kita barengin jalannya. Kalau ini TB lebih ke penyakit tidak menular, ya sekalian penyakit menularnya juga kita cek dengan menjalankan apa Bu? Kegiatan apa kita aktifin? Apa Bu? Kegiatan apa yang harus kita aktifkan untuk screening? Sebelum kita screening penyakit menular yang sudah berjalan selama ini apa? Screening apa yang sudah berjalan selama ini? Mungkin belum maksimal. Screening PTM. Ya, itu juga untuk orang yang sehat, untuk memastikan dia tidak ada faktor resiko yang akan menimbulkan penyakitnya lebih berat. Karena memang orang pada tahap awal kadang-kadang nggak bergejala. Jadi saya harapkan ini menjadi momen buat kita untuk gimana menjaga kesehatan keluarga kita. Ya, bisa ditampilkan ya Bu Yanti yang udah pakar nih webinar ini ya. Yang maksudnya ikut membantu gitu. Gimana Ibu Yanti kader pernah dilatih kader PTM ya? Nah, Bu Yanti berarti tahu kan screening itu hanya berapa kali setahun Bu? Hah?
tahun. Tapi buat keluarga kita usia berapa? 15 sampai 59. Kalau lansia kan sudah ada posyandu lansia. Kalau lansia mah setiap bulan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih aktif, produktif, mau nggak tiap bulan disuruh datang? Pasti nggak mau. Tapi kita harus memastikan warga kita itu sehat apa enggak dengan kegiatan posyandu, ya. Jadi, tapi dengan adanya kampung segar ini, posyandu kita bukan hanya PTM, tapi PM dan PTM. Salah satunya yang wajib kita ini adalah TBC ini dengan tambahan pemeriksaan dahak. Mungkin kalau screening PTM kan bertanya, ada ya Bu ya? Ibu juga udah ya Bu ya? Paham ya? Ini screening posyandu ya. Saya harapkan itu bisa jalan sekalian. Jadi dengan begitu Pak RW, kita tahu status warga kita, faktor resiko apa aja yang di warga kita tahu. Jadi tindak lanjut apa yang kita akan melakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan oleh ibu-ibu kader kita atau pada kader kesehatan kita ini. Jadi Pak RW mau kita edukasi apa sesuai dengan kebutuhan warganya nanti. Ya, mungkin ini juga perlu peran serta ibu kader Dawis untuk memastikan sasarannya Pak. Kalau sasaran yang tahu kan bukan kader Dawis ya. Kalau usia masing-masing dia datanya itu kan kader Dawis, tapi pelaksananya adalah ibu kader kita yang sudah jadi ini. Misalnya untuk TB-nya ibu kader yang udah tahu tentang masalah TB-nya. Tapi data dasar itu kan ada di ibu kader Dawis kan. Jadi mungkin dengan data kader Dawis ini bisa catatannya. Nah, masing-masing Dawis nanti punya catatannya. Misalnya ini nama warganya Bu Yanti. Bu Yanti dari hasil screening PTM-nya, tensinya berapa, gula darahnya berapa, beratnya berapa, terus faktor resikonya apa, sudah bisa mantuk BTA apa belum, sudah IPA apa belum, itu semuanya kalau bisa tuh lengkap tuh datanya, maksudnya saling kerjasama di Dawis punya datanya. Nanti kalau kita mau ini, mungkin Dawis, warga kita hipertensi berapa sih? Masing-masing Dawis mengeluarkan warganya hipertensi berapa. Nah, saya harapkan itu ada kerjasama antara berbagai pihak, Pak RT, Pak RW, Pak RT mungkin mensupport warganya, Ibu kader melaksanakannya, kader kesehatannya, Ibu Dawis datanya. Oh ini nih warga saya belum nih di screening nih, oh Bu screening gitu. Bisa nggak kira-kira itu Pak? Bisa ya? Ya, jadi kita harapkan kita tahu status kesehatan warga kita. Kalau udah semuanya di screening, kalau usia produktifnya udah di screening sesuai kriteria yang posyandu, terus yang harusnya kita bisa dahaknya udah bisa dahaknya, kita tahu gimana status kesehatan warga kita. Kita mau apakan warganya. Pak RW tahu mau suruh apa. Pak RW mau minta kita turun dok, kita minta edukasi tentang ini, tapi memang lebih sesuai dengan kebutuhan warga nantinya. Bisa dibantu ya Bu ya. Nah, saya harapkan momen ini untuk kita memulai agar membuat warga kita itu lebih sehat. Ya, dan kita dengan memperhatikan faktor-faktor resikonya. Faktor resikonya untuk TB apa? Tadi sempat dijelaskan nggak sama sesuatu? Faktor risikonya itu apa aja? Nah, faktor yang menyebabkan orang menjadi bisa berisiko kan dia menular. Nah, mungkin ketika misalnya Bapak batuk, misalnya Bapak TBC ya, Bapak batuk, mungkin ketika menular ke Ibu Yanti, dia ke Bapak. Enggak nih contoh Pak, contoh. Tapi ini, nah berarti ada faktor di Bapak ini yang resikonya akan lebih mudah tertularnya. Ya, ada faktornya. Apa faktornya? Faktor risiko itu artinya dia akan lebih beresiko ketika terpapar orang yang batuk. Apa? Iya. Tapi ada faktor lagi yang mempengaruhinya. Ya virus. Tapi virus itu kalau misalnya ketika ke ibu ini
langsung jadi sakit ya. Kalau ibu ini enggak, itu faktor apa? Iya, ada kekebalan tubuhnya. Ya, kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh banyak hal juga. Apa? Iya, kenapa badannya bisa sehat? Gizinya benar. Terus apa lagi? Olahraga apa enggak? Terus apa lagi? Tidak merokok. Hah? Tidak merokok, Bu Desi. Merokok. Ya. Merokok itu yang berbahaya hanya buat perokok atau bukan? Yang isap juga dong. Iya. Yang pasif itu juga berbahaya. Nah, ini tanggung jawab siapa melindungi warga kita dari perokok pasif? Menjadi tanggung jawab siapa? PRW. Tanggung jawab siapa yang melindungi warga kita agar tidak terpapar asap rokok orang lain? Pak, maaf ya Pak, nggak apa-apa. Kalau Bapak masih merokok nggak apa-apa. Saya kan nggak akan marah kalau Bapak masih merokok. Nggak apa-apa. Itu kan artinya maaf itu buat saya itu bisa menjadi Bapak. Tapi yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai ketua RW yang wajib melindunginya adalah bagaimana kita melindungi warga kita yang tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok. Gitu. Bapak masih merokok, saya nggak akan marah juga nggak apa-apa karena saya tahu nggak gampang berhenti merokok. Saya tahu Pak RW nggak gampang untuk berhenti merokok, walaupun mungkin Pak RW tahu dan mungkin sebenarnya udah bisa berhenti tapi susah ya Pak ya. Tapi kita mungkin sebagai RT, sebagai RW punya tanggung jawab melindungi warga kita, ya kan? Gimana warga kita tetap sehat. Nah, saya harapkan kita itu jadi nanti mungkin ada juga Pak internal RW, gimana ya caranya kita nggak bisa melarang orang untuk merokok. Mungkin masih merokok, tapi gimana caranya tidak terpapar ke yang lain. Minimal mungkin kalau memang bisa kesepakatan apa yang kita akan sepakati. Misalnya kantor RW kita coba dulu deh. Kalau masih merokok, kalau bisa jangan di kantor RW. Karena di kantor RW itu ada balita nanti yang menyebar ke situ. Walaupun saat itu nggak ada orang merokok, tapi mungkin sisa-sisa rokok masih membahayakan balita kita. Ya. Saya harapkan momen ini adalah momen kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga kita. Ya, saya yakin Pak Afan akan mendukung karena Pak Afan sudah berhasil di Kalimanis mendorong warganya untuk membawa kawasan. Ya, itu kan contoh yang baik, boleh ditiru. Iya, Pak RW-nya dari top. Ya mudah-mudahan abis ini Pak RW 2 KBM yang enggak, kalau Pak RW belum ini nggak apa-apa, cuma jangan dekat keluarga Pak, kita aja Pak, mungkin dijaga aja. Tapi kalau Pak RW-nya udah siap berhenti merokok, saya akan bantu Pak. Silakan datang ke puskesmas, kita akan bantu. Ya mungkin ini ya, kalau dulu saya cuma bisa marah. Ini ada pegawai kelurahan dulu yang sempat saya marahin, cuma sayangnya saya cuma bisa marah. Tapi insya Allah sekarang saya tidak hanya marah, saya akan bantu Bapak untuk bisa berhenti kalau udah siap berhentinya. Ya, kenapa? Iya, tapi Pak nggak bisa hanya niat Pak. Mungkin buat orang-orang tertentu cukup niat, tapi sangat banyak perokok itu yang tahu persis rokok itu berbahaya bagi kesehatannya dan dia sudah mencoba tapi tidak bisa. Itu perlu bantuan kita. Ya, memang ada sebagian besar kadang cuma diomongin aja dia bisa langsung berhenti, tapi tidak semudah itu Pak. Nggak semuanya bisa semudah itu. Saya tahu persis tidak semudah itu untuk berhenti merokok. Makanya kalau memang ada warganya yang mau berhenti merokok di puskesmas KBM kita buka layanan, kita bisa bantu. Ya, jadi saya harapkan ibu bapak semua semangat dengan momen ini. Walaupun ini difasilitasi sama kelurahan, sama kita semua, adalah momen untuk kita mewujudkan warga kita menjadi sehat. Tapi itu bukan hanya sehat dari TB-nya aja, karena sebagian besar pasien TB
yang kita obatin sebagian besar itu perokok. Jadi faktor risiko ini yang juga kita harus atasi. Jangan sampai kampung kita bebas TB tapi masih asap rokok di mana-mana, risiko TB ini tetap ada. Jadi untuk menyebabkan kampung bebas TB, kita usahakan juga bebas asap rokok. Kalau memang belum bisa, yang merokok tidak membahayakan atau mengganggu perokok lain, warga kita yang bukan perokok agar tetap sehat. Bisa ya Bu? Pak? Semangat ya? Ya? Mudah-mudahan kita semua semangat. Niatkan ini untuk ibadah buat Bapak Ibu ya. Jadi niat kita untuk ibadah, untuk menciptakan warga kita yang sehat. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini generasi kita muda kita lebih sehat tentunya. Ya, semangat ya Bu ya. Bersama kita pasti bisa. Terima kasih.